Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Minas sunnah as-safar yaumal khamis. Sunnah hukumnya untuk memulai perjalanan dimulai dari hari Kamis, dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi, di antaranya dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah itu ketika perang Tabuk, beliau menyengajakan keluar atau mengeluarkan pasukannya di hari Kamis, dan wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Beliau sendiri juga sering atau suka untuk melakukan perjalanan dimulai dari hari Kamis. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh perawi hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis. Rasulullah kalau ingin melakukan perjalanan jauh, maka senantiasa beliau memilih hari Kamis untuk keluar. Nah, ini jamaah mulakan Allah, walaupun ini sebenarnya bukan wajib, tapi ini kebiasaan Nabi. Karena dalam beberapa catatan pun Nabi pernah keluar di hari-hari yang lain ketika melakukan safar. Namun hadis-hadis yang sahih ini tadi hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan tentang salah satu kebiasaan Nabi adalah memilih hari Kamis untuk melakukan perjalanan. Saya coba panjangkan bacaan ke beberapa kitab. Para ulama belum ada yang mengatakan dengan pasti, karena Rasulullah tidak menjelaskan apa hikmah di belakang perjalanan hari Kamis. Jadi para ulama meraba-raba kemungkinan yang diinginkan oleh Rasulullah. Di antaranya hikmah berjalan di hari Kamis karena pintu-pintu surga itu dibuka di hari Kamis, juga hari Senin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmahnya yang bisa dibaca adalah orang yang keluar safar di hari Kamis, ketika pintu surga sedang dibuka, maka doanya di tengah perjalanan itu lebih mudah dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat kembali bahawa doa orang musafir itu lebih utama atau lebih cepat diterima Allah dibandingkan mukim, selama musafir itu tidak melakukan maksiat dan tidak membawa fasilitas yang haram. Kenapa begitu? Sudah kita jelaskan, yaitu karena musafir mendapatkan qita'atun minal azab. Musafir itu punya penderitaan ketika dalam perjalanan. Orang yang sedang menderita itu lebih mudah diterima doanya. Itu salah satu hikmah yang dibaca oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jadi bukan bermakna kita misal disuruh berangkat dari kantor hari Senin karena ada perjalanan dinas yang penting, lalu kita mengatakan kepada pimpinan, mohon maaf Pak, saya cuma bisa berangkat hari Kamis. Boleh lakukan itu, tunggu hari Jumat dipecat langsung. Itu tidak wajib. Cuma kalau perjalanannya boleh pilih, kalau boleh pilih maka lebih utama berjalan di hari Kamis. Itu menuntun mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya sedikit cabang masalah. Ma hukumus safar yaumal jum'ah? Bagaimana hukumnya kalau berjalan safar di hari Jumaat? Ulama-ulama mazhab
hampir rata-rata mengatakan kalau seandainya safar hari Jumaat dengan safar itu bisa menghilangkan Jumaat, dengan safar itu bisa tidak melaksanakan Jumaat, maka safar itu berubah menjadi haram. Jadi sengaja keluar mendekati waktu Jumaat misal, dari tadi pagi tidur pas jam 12 berangkat, sehingga ada unsur kesengajaan menghilangkan kewajiban Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i langsung dengan tegas mengatakan haram. Namun kalau seandainya dikhawatirkan terlalaikan, walaupun kita mungkin akan ada rencana Jumaat di tengah jalan, tapi kita berangkat mendekat hari Jumaat tanpa bermaksud meninggalkan Jumaat, tidak mengapa. Namun sebahagian ulama menghukumi makruh karena dikhawatirkan di jalan terjadi sesuatu yang membuat kita kehilangan Jumaat. Namun kalau tidak ada unsur itu, maka tidak mengapa. Maksudnya mau berangkat bagi Jumaat dengan mobil pribadi, lalu kita sudah siapkan insya-Allah nanti kita Jumaatnya di Sigli, contohnya begitu, maka tidak mengapa. Dan walaupun Jumaat tidak wajib bagi musafir, tapi orang yang sengaja berangkat di hari Jumaat itu yang bermasalah. Jadi kalau orang sudah berangkat dari hari Kamis lalu dia sedang berada dalam perjalanan, apakah sudah sampai di tempat tujuan tapi dia berencana mungkin di bawah 3 hari, maka Jumaat pun bukan sebuah kewajiban bagi musafir. Jadi yang kita sedang tadi bicarakan apa? Yang sengaja keluar dimulai dari hari Jumaat, itu yang jadi masalah. Kalau sudah berada di tengah safar, maka tidak mengapa meninggalkan Jumaat bagi musafir. Jemaah melakukan Allah, kenapa para ulama bicara tentang makruhnya atau sampai haramnya berangkat di hari Jumaat? Karena pentingnya kewajiban Jumaat. Sampai-sampai Allah mengatakan wa iza nudiya lis-shalah, kalau sudah sampai panggilan untuk salat di hari Jumaat, fas'au ila zikrillah. Allah perintahkan segera bersiap-siap untuk menyebut-nyebut nama Allah, artinya salat Jumaat. Wa zaru al-bay', dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu lebih ringan daripada safar. Kalau orang dilarang untuk melakukan jual beli, maka safar lebih utama untuk dilarang. Karena kalau orang safar itu bisa betul-betul kehilangan Jumaat. Orang jual beli mungkin terlambat. Kalau yang terlambat saja dilarang, apalagi yang sampai bisa meninggalkan Jumaat. Jual beli yang dilarang kalau dalam hukum fikih, yang betul-betul total terkena dosa, yaitu ketika berkumandang azan untuk mendirikan Jumaat. Jadi azan kedua, itu kalau masih melakukan jual beli, baik penjualnya maupun pembelinya, maka terkena dosa besar. Saya ingin ulang kembali bahawa dalam fikih disebutkan kalau yang melayaninya adalah orang yang tidak wajib Jumaat, seperti istri kita, mungkin kita pergi Jumaat lalu istri melayani, tetap buka kedai, tetap buka toko misal, maka dibolehkan karena dia bukan orang wajib Jumaat. Namun tidak boleh melayani orang yang wajib Jumaat. Sekarang bagaimana cara melarang itu? Kan tidak bisa. Ada orang mau beli sesuatu padahal dia tidak Jumaat, tidak bisa dilarang, nanti ribut. Maka yang paling afdal adalah menutup semua perdagangan sebelum datangnya azan Jumaat. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak baik berjalan di hari Jumaat kalau dikhawatirkan bisa tertinggalnya salat Jumaat. Apalagi ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang 3 kali tidak pergi Jumaat, tahawunan. Man tarakal Jumaat salasa marrat tahawunan, barang siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali dalam keadaan tahawun, yaitu meremehkan Jumaat, taba'allahu ala qulubihim an-nifaq, maka Allah stempel di hatinya kemunafikan. Kalau Allah sudah stempel, tidak ada yang bisa mencabut kecuali Allah. Makanya orang kalau sudah meninggalkan Jumaat 3 kali, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, dalam keadaan meremehkan, tidak sakit, tidak musafir, memang enggak Jumaat, hatinya distempel Allah.
Kalau ibu-ibu kahwin dengan model suami begini, itu biasanya dia telah menikah dengan syaitan. Susahnya dapat hidayah. Orang 3 kali meninggalkan Jumat biasa sudah tidak baik, Pak. Kecuali Allah yang memberikannya kembali, Allah yang mencabut stempelnya kembali. Maka jaga anak kita jangan sampai tidak Jumat. Nyampai pega siram. Kalau tidak berhasil dengan disiram, bakar kakinya saja. Paling bahaya meninggalkan Jumat.